Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal manuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mu'allif hadal kitab al-allama Sayyid Ahmad bin Zaid al-Hamsi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Syafi'i al-Bandani وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين وصاحب المقام الحبيب وسيد صاحب المقام معلم قاسم وشيخ المربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم لا روح شيخ مربي روحي كهدي حسن بصري أبو بكر ثم لا روح جنور السعيدي ثم لا روح شيخي مربي روحي كهدي سبيل الرشاد والشيخ مربي روحي حفظ الدين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق حق قدره ومقداره. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح علينا رفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم أبواب فضلك وانشر علينا إن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau Bahjatul Wasail. Ada di halaman berapa itu? 20 berapa baris bacaannya ni minhu an-niyatu itu ya. Berapa baris itu? 6 baris dari bawah ya. Halaman 20 coba lihat. Maaf, coba. Halaman 20 6 baris dari bawah. Minhu an-niyatu likulli yaumin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu minhu an-niyatu likulli yawmin wa tabyituha minal layli wal imsaku 'anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bimubasharatin
wal istiqaati bil ikhtiyari min tamamis sawmi kafful jawarihi amma yakrahuhu Allahu ta'ala minal a'da'i as-sab'ati al-ati dzikruha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Minhu an-niyatu likulli yawmin. Masih membahas mengenai puasa yang merupakan terbilang daripada min arkanil Islam, yang terbilang daripada rukun Islam, yaitu adalah puasa. Khususnya di sini adalah puasa di bulan suci Ramadan, yang telah sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya puasa itu adalah imsakun ma'ruf, menahan hal yang telah ma'ruf, yaitu daripada syahwat ataupun keinginan kemaluan kita dan juga keinginan daripada perut kita, yang dilakukannya ala wajhin makhsus, atas jalan ataupun cara yang tertentu, yang tentunya di situ ada beberapa rukun-rukun dan juga syarat-syaratnya ketika kita mengerjakan puasa tersebut. Yang harus kita ketahui, ada syarat yang namanya syarat wajib, ada yang namanya syarat sah. Jadi ada syarat, istilahnya ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah seperti dia Islam gitu. Ya. Dia kudu Islam. Kalau dia pengen puasa, syaratnya puasa Ramadan dia harus Islam. Jami'an nahar, sepanjang siang dia kudu Islam. Namun andai kata di pertengahan umpamanya na'udzubillah dia murtad, maka seketika itu juga batal dia punya puasanya. Ya, na'udzubillah. Ya, batal dia punya puasa. Itu syarat sahnya. Ya. Nah, sebagai tambahan dikarenakan di kitab yang kita bahas ini ya tidak tertera, tidak termaktub, maka saya ambil pembahasan dari kitab yang lain. Nah, di samping syarat sahnya itu dia haruslah beragama Islam. Nah, dia harus yang namanya al-aqlu, berakal. Ya. Berakal artinya dia enggak gila gitu. Ya. Jami'an nahar. Ya. Kalau seandai kata dia lagi puasa kemudian datang gila sekalipun sebentar, maka bisa menyebabkan puasa dia itu batal. Walau lahzatan wahidah.
lagi puasa datang gila, maka langsung puasanya itu batal. Ya. Ada lagi syarat sahnya itu adalah harus bersih daripada haid dan nifas. Ya. Wanita, tentunya ini khusus wanita yang mengalami haid ataupun yang mengalami daripada nifas. Ya, bila mana ada wanita dia haid, dia sedang puasa, kemudian dia haid di penghujung. Nah, dengan sebab datangnya haid itu maka batala saumuhu, dia punya batala saumuha, maka bisa batal dia punya puasanya. Cuman kata ulama, andai kata dia batal begitu, ya begitu juga umpamanya dalam kondisi, dalam keadaan ya dia tadi haid umpamanya, kemudian ternyata di pertengahan hari dia suci. Itu pun ketika itu dia disunnahkan untuk menahan diri yang namanya imsak. Ya. Karena nggak boleh dia niat puasa, nggak boleh. Di jam 2 dia suci. Dari kemarin umpamanya dia datang haid. Ternyata jam 2 siang atau jam 3, jam berapa aja sebelum maghrib dia suci. Umpamanya jam 2 dia suci, haidnya berhenti. Maka si perempuan tadi yang sudah suci, ya, kan belum mandi dia, ya, maka itu disunnahkan untuk dia al-imsak, untuk menahan diri daripada makan. Sunnah aja, tidak wajib di situ. Ya, sunnah tidak wajib di situ. Ada lagi yang apa? Yang selanjutnya adalah syarat sahnya puasa adalah al-ilmu biqaunil waqti qabilan lis-shaumi. Mengetahui keadaannya waktu itu menerima puasa. Ya. Kita harus tahu kapan aja yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kita juga harus mengerti kapan aja waktu-waktu yang memang di situ tidak diperbolehkan untuk puasa. Ya, seperti hari raya, pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu kan nggak boleh puasa di situ. Nah, jangan puasa kita. Atau hari-hari tasyrik umpamanya tanggal 11, 12, 13. Nah, itu hari-hari yang tidak menerima puasa. Nah, dia harus mengerti dan juga harus paham bahwa hari itu tidak boleh untuk kita mengerjakan puasa. Nah, itu namanya istilahnya disebut dengan syarat sahnya. Ya. Ada lagi yang namanya syarat wajib. Wajib ini. Kalau terpenuhi syarat-syarat ini maka wajib untuk kita menjalankan puasa. Apa itu? Yang pertama syaratnya itu, syarat wajib itu adalah al-Islam. Islam. Jadi sama kayak syarat sah. Islam juga. Ya. Kalau orang kafir dia ngerjain puasa, ya kagak sah, kagak direken puasanya. Karena dia bukan muslim gitu. Ya. Makanya kalau orang kafir itu dia punya azabnya double ntar di akhirat. Di dunia memang dia tidak dikhitab untuk menjalankan puasa. Tapi nanti di akhirat azab yang akan dia terima, azab yang akan dia dapatkan itu yang pertama azab ataupun siksaan dikarenakan kekafirannya. Yang kedua yang akan diperoleh oleh dia azab dikarenakan meninggalkan puasa. Sama seperti ibadah sholat itu. Jadi double tuh ya, dia itu azabnya. Nah, lalu yang murtad bagaimana? Nauzubillah, orang yang murtad itu andai kata dia keluar daripada Islam, ya. Kemudian dia balik lagi ke Islam,
Berapa tahun dia murtad? Umpamanya dia murtad 2 tahun. Ketika dia balik lagi ke Islam, maka wajib dikodok puasa yang dia tinggalkan selama 2 tahun tadi. Berarti kan kalau setahun kan 30 hari ya kan, Ramadan tuh. Kalau 2 tahun berarti 60 hari. Berarti kalau dia tinggalkan puasa dikarenakan dia murtad, kemudian dia masuk lagi ke Islam, berarti dia qada selama 2 tahun itu, yaitu berapa hari? 60 hari. Itu kata ulama taghlizon, untuk memberikan peringatan hal yang berat kepada orang tersebut gitu. Ya. Ada lagi nanti yang istilahnya kalau syarat wajibnya puasa adalah taklif. Ya, taklif itu orang itu adalah orang yang baligh dan juga orang yang berakal. Ya. Berarti kalau anak kecil nggak wajib puasa. Cuman di saat dia menginjak usia 7 tahun, maka kita seorang walinya, orang tua, di situ kita wajib untuk apa? Memerintahkan anak biar dia puasa. Ya. Wajib, hukumnya wajib itu, bukan sunnah, bukan. Ya. Wajib bagi si wali, wajib bagi orang tua ataupun si wali memerintahkan anaknya untuk berpuasa ketika dia berusia 7 tahun di situ. Kalau udah 10 tahun dia tinggalin puasa, maka boleh kita pukul. Dorbanya dorbat ta'dib, pukulan untuk mendidik dia. Karena kalau nggak dibiasain sejak kecil, nanti udah tua, udah kolot bangkot, akhirnya dia nggak puasa. Nah, kebiasaan akhirnya. Sama sholat pun begitu juga. Kalau nggak dididik dari kecil, ya udah tuanya males sholat. Puasa begitu juga. Kalau nggak dididik dari kecil, makanya agama memperbolehkan untuk memukul dia di saat usia 10 tahun. Cuman dorbanya dorbat ta'dib. Artinya pukulan yang tidak membuat memar kulit, tidak pukulan yang bukan membuat patah tulang. Jangan sampai itu anak ya kayak mukulin maling gitu. Jangan. Akhirnya ntar anak udah gedenya ngancem ntar. Ya. Nah, itu wajib kalau dia memang sudah taklif, sudah berakal, dia sudah baligh, itu wajib. Ya. Ada lagi istilahnya yang namanya itokoh. Ada kemampuan di situ. Ya seperti orang dia itu sehat, biasa. Ada orang yang memang nggak mampu, seperti memang dia itu orang yang sudah tua renta deh. Ya, kalau dipaksakan puasa bahaya buat dia. Atau orang yang sakit, ya. Orang yang sakit itu dipersilahkan. Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang pekerja berat gitu, yang di kepanasan siangnya kagak kuat, kagak mampu, apakah sejak masuk subuh diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa? Nggak bisa. Puasa dulu. Kita pekerja berat umpamanya, bawa apaan, manggul kayak apa kayak, udah kita orang yang biasanya kagak kuat, nah dia pekerja berat gitu. Pokoknya kagak bakal mampu dah, kagak bakal bisa untuk berpuasa. Nah, kita jangan nyerah dulu. Puasa dulu. Nah, di mana di situ umpamanya dia nggak kuat, baru agama memperbolehkan. Jadi jangan mentang-mentang agak kuat dari subuh dia makan, dia nggak bisa. Nah, tetap dia wajib apa? Puasa dulu. Kalau andai kata gak kuat sampai dia mati umpamanya, nah baru dibuka di situ. Ini kadang-kadang kita kan manja, oloan itu. Ya akhirnya nanti terbiasa setiap Ramadan begitu keadaannya. Gak kuat, gue mau kerjanya kan kerja berat. Jadi nggak puasa juga nggak apa-apa. Nah jangan begitu, jalanin dulu puasa. Di saat dikala kita sudah tidak mampu, barulah di situ kita diperbolehkan untuk kita apa? Berbuka. Begitu. Ya. Itu syarat wajib seperti itu. Ada yang istilahnya al-itoqoh, ada kemampuan. Ya.
Ada lagi syaratnya, seperti syarat wajibnya itu adalah al-iqamah. Kita menetap di situ, bukan musafir. Ya. Bukan musafir yang merupakan musafirnya safaron tawilan. Nah, banyak ulama yang kira-kira perjalanannya itu adalah 82 kilo. Atau lebih daripada itu, 89 bahkan sampai 90 kilo. Yang memang perjalanan di situ sudah diperbolehkan untuk kita jama qashar udah boleh di situ. Nah, kita nggak puasa boleh, cuman dengan persyaratan kita jalannya sebelum subuh. Jalannya sebelum apa? Kalau antum jalan jam 8 umpamanya musafir keluar kota, perjalanannya sih iya 90 kilo, pengen nggak puasa nggak bisa. Jalannya itu kudu sebelum apa? Sebelum subuh. Gitu. Nah, pokoknya sebelum subuh aja. Ya. Ada, jadi harus apa? Dia iqamah di situ. Kalau musafir dilihat dulu perjalanannya berapa. Kalau kita nggak puasa dari sini ke Bekasi, Bekasi berapa kilo? Nggak puasa pengen mana? Pengen ke Bekasi gitu. Nggak bisa gitu. Ya. Nah, itu syarat-syarat daripada apa? Syarat wajib. Ya. Jadi di sini di kitab ini nggak disebutin, jadi saya sebutin. Nah, dikatakan oleh pengarang ini kitab minhu, diantaranya yang terbilang daripada jalan yang tertentu, jalan yang khusus dalam masalah puasa ini, harus adanya yang namanya an-niyatu, yang namanya niat. Jadi antum kudu niat kalau pengen puasa. Kalau kita nggak niat, ya berarti di situ puasanya kita kagak ada pahala. Sholat pun sama begitu juga. Ini terbilang min arkanis saum, terbilang daripada rukun-rukun puasa niat ini. Ya. Jadi wajib niat. Apakah itu puasa wajib, puasa fardu, ataupun puasa sunnah. Ya, puasa fardu wajib niat. Puasa sunnah bagaimana? Apakah nggak wajib niat? Nah, tetap yang namanya sunnah juga wajib apa? Wajib niat. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, ay innama sihhatuha biniyatiha. Hanya saja sahnya amal yang kita kerjakan itu kudu dengan apa? Kita pasang niat. Fala yasihul amal biduni niyah. Maka tidak akan sah amal yang kita perbuat tanpa adanya apa? Tanpa adanya niat. Jadi yang namanya ibadah itu umumnya, aghlabnya, ghalibnya itu pakai niat. Tapi ada juga yang nggak harus pakai niat. Ya, seperti apa? Seperti azan. Azan nggak kudu pakai niat. Saya niat azan, nggak kudu. Seperti ghuslul mayit. Kita pengen mandiin mayit, nggak kudu kita niatin. Saya niat mandiin mayit gitu, enggak harus pakai niat. Nah, seperti kita apalagi seperti kita izalatun najasah, menghilangkan najis kita. Ketika kita cebok gitu, kita hilangin najis atau habis BAB atau buang air kecil, kita hilangin najis kita, di situ kagak niat. Ya, enggak, di situ kagak kudu kita niat saya ngilangin najis gitu, enggak. Nah, itu tanpa niat di situ dia. Ya. Jadi bagusnya apa-apaan kita niatin. Sekalipun memang belum kesampaian. Banyakin bagi antum niat-niat yang bagus. Ya Allah, kalau saya punya duit nih, saya pengen bantu orang. Kalau saya punya duit nih, saya pengen ibadah haji, saya pengen umroh. Niatin aja udah. Ya. Nah, nanti di yaumil kiamah itu kita bakal dikasih catatan. Kitabun, buku catatan.
Nanti di yaumil qiyamah, innahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fayudfa'u lahu kitabun. Datang seorang hamba di hari kiamat, kemudian diberikan catatan amalnya. Ketika diberikan, fayakhudhuhu biyaminihi, dia ambil, dia terima buku catatan tadi. Ternyata ketika dibuka, fayajidu fihi jihadan wa hajjan wa sadaqatan wa ma fa'alaha. Ketika dia buka, ya Allah, ini kok ada pahala haji. Ketika kita buka, lah ini kok ada pahala jihad. Ini kok ada pahala sedekah sekian-sekian. Ini kok ada pahala haji. Padahal kita ketika di dunia belum pernah ngerjain haji gitu. Kita belum pernah berangkat. Tapi kenapa ketika di yaumil qiyamah dikasih catatan, ternyata di situ ada pahala apa? Haji. Padahal dia belum mengerjakannya di situ. Ketika itu kita akan mengatakan hadza laisa bikitabi gitu. Ya Rabb, ini bukan amalan saya, ini bukan catatan amalan saya, karena di sini tertera haji, saya belum haji. Jihad, saya belum, nggak pernah ikut jihad. Gitu. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalika. Maka sungguhnya saya ini nggak pernah melakukan hal-hal yang telah tertera dalam catatan ini, ya Rabb. Ini bukan punya saya nih, gitu. Tapi ketika itu Allah Ta'ala katakan apa? Hadza kitabuka. Enggak, benar. Ini adalah catatan engkau punya amal. Kenapa demikian? Kata Allah Ta'ala, li'annaka ishta umran tawilan. Karena ketika engkau di alam dunia, engkau diberikan panjang umur, wa anta taqul. Engkau mengatakan ketika itu, lau kana li malun hajiztu minh. Lau kana li malun tasaddaqtu minh. Ketika itu dia berangan-angan, coba saya banyak duit nih, kalau saya banyak duit saya pengen pergi haji. Kalau saya banyak duit saya pengen sedekah. Begitu. Fa araftu dzalika min sidqi niyatika, maka aku dapat mengetahui itu, kata Allah, dikarenakan kebenaran engkau punya niat. Dengan sebab apa itu? Niat dia. Jadi sekalipun kagak kesampaian, cuman kepengen doang, dengan sebab adanya niatin solehah, dapat dia punya pahala. Oke, antum banyakin niat aja udah. Begitu udah biarin. Jadi kita seorang muslim ini nggak ada ruginya, niatin banyak niatin amal soleh gitu. Ya. Nah, jadi harus di sini dikatakan adanya niat. Bagaimana seandai kata kita lupa niat? Ya, kita ngegampangin kadang-kadang, ntar aja. Gitu kan. Atau biasa kita terawih, ternyata malam itu nggak terawih, karena ketika terawih kan biasanya dipandu sama siapa? Sama imam kan? Bareng-bareng kita Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ghadin, terus itu kan. Suatu saat digagat terawih. Akhirnya dia lupa apa? Kagak niat. Sampai dia sahur, terus sampai fajar datang, fajar sodik, lupa dia. Ya orang kalau lupa mau diapain lagi? Ya kan? Dia malam nggak niat, kemudian terus terbit fajar, datang subuh, dia lupa. Lah kira-kira puasa yang kita kerjain dianggap apa enggak itu? Dianggap enggak kira-kira? Ulama mengatakan lam yuhsab lahu dzalikal yaum. Pada hari itu di mana dia lupa, itu maka puasanya enggak dianggap gitu. Berarti nanti di situ dia wajib apa? Entar qada. Habis selesai Ramadan, Syawal diqada. Tapi ketika kita lupa itu, puasa kita nggak dianggap, cuman wajib imsak di situ. Wah, saya lupa nggak niat ini. Nah, kita puasa juga kagak direken, nggak dianggap.
Tapi bukan berarti kita makan seenaknya, ngerokok seenaknya, bikin nasi goreng seenaknya gitu. Ih, sengit amat ya daun bawang ya dak gitu kan. Wah, ada ke puasa deh gitu. Nah, sekalipun ketika itu karena kita lupa, maka di situ wajib untuk kita nahan, nggak makan, nggak minum. Kenapa kata ulama ri'ayatan li hurmatil waqti, karena menjaga apa? Kehormatan waktu itu. Karena itu bulan Ramadan, orang-orang muslim sedang apa? Berpuasa. Nah, kita bukan berarti seenaknya, enggak, tetap wajib kita nahan diri juga buat makan. Tapi dapat pahala enggak kita? Enggak. Karena kita lupa apa? Lupa niat. Nah, nanti bulan Syawal lepas Ramadan wajib apa? Diqodho. Begitu. Pernah enggak kita begitu? Lupa gitu. Ya pasti pernah ada. Pasti pernah apa? Ada kita lupa. Bisa terjadi gitu maksudnya. Ya. Makanya kita di awal-awal Ramadan itu malam pertama di situ kalau kata Al-Imam Syafi'i sunnah bahwasanya kita niatin sebulan penuh. Ya. Sebulan penuh kita niatin bulan apa? Ibadah puasa. Ya. Tapi di malam yang apa? Malam pertama di situ. Ya. Itu kita bertaklid kepada siapa? Bertaklid kepada Imam Malik di situ. Ya. Bertaklid kepada Imam Malik. Jadi kita di awal malam yang pertama, yang besoknya kita akan puasa, malamnya tarawih di situ. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Taklid kepada Imam Abah, kepada Imam Malik. Ya. Nah, di situ ada faedahnya. Di situ ada faedahnya. Faedahnya apa? Yang pertama, andai kata kita lupa, kagak niat, tetap sah puasa kita. Tuh. Kalau tadi dia kasusnya kagak niat tuh, kagak taklid kepada Imam Malik yang tadi itu. Yang ketika dia kelupaan, dia nggak taklid kepada Imam Malik, maka puasanya nggak sah. Tapi ketika kita kelupaan, tapi ternyata wah malam pertama bulan Ramadan kita pernah taklid, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh taklid kepada Imam Malik, di saat suatu ketika kita lupa, maka tetap sah punya kita puasa. Puasa kita tetap sah di situ. Ya. Karena ada mazhab Imam Malik mengatakan demikian, cukup. Ya, di awal bulan Ramadan kita bagi kita sunnah tuh Imam mazhab Syafi'i, ya. Ikut kepada Imam Malik di situ. Nah, yang kedua keuntungannya apa? Nah, makanya di sini ada khilaf-khilaf begitu, ikhtilafu rahmah buat kita. Faidahnya yang kedua, di samping yang pertama tetap sah puasa kita kalau kita lupa niat, yang kedua adalah kita bisa dapatin pahala yang sempurna andai kata kita meninggal dunia. Kenapa? Dikarenakan sejak awal bulan suci Ramadan di situ kita sudah niatin apa? Puasa. Ternyata kagak kesampaian. Puasa masih ada, Ramadan masih ada, ternyata kita udah meninggal apa? Meninggal duluan. Maka tetap sebulan penuh itu sekalipun kita nggak puasa Ramadan, kita dapetin pahalanya sempurna. Kenapa? Karena di awal kita sudah apa? Sudah niat sebulan penuh. Begitu. Jadi di situ ada dua faidah. Puasanya tetap sah kalau lupa, dan juga dia mendapatkan ganjaran pahala yang sempurna andai kata dia meninggal dunia di bulan suci Ramadan. Begitu. Tamam jadinya itu. Ya. Jadi kita taklid kepada siapa? Imam Malik gitu. Ya. Likulli yaumin, setiap hari. Ya. Tapi niatnya itu kita di tempat mahalluha al-qalbu. Ya. Mahalluha al-qalbu, kita niatnya dalam hati. Ya. Wala takfi bil lisani wahda, tidak cukup, tidak memadai kalau kita niatnya pakai lisan aja, sedangkan hati kagak apa, enggak ngomong.
Ketika kita ucapkan di dalam lisan kita, pakai lisan kita, hati nggak berucap, itu nggak direken. Karena kalau talaffuz bin niyah itu hukumnya sunnah. Ya kita usolli fardhul maghrib pakai lisan itu sunnah. Tapi yang direken itu mahalluha al-qalbu, yang ada di mana? Di hati kita. Puasa pun sama begitu juga. Begitu. Ya. Likulli yaumin, setiap hari. Lianna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Dikarenakan setiap hari itu adalah ibadah yang tersendiri. Jadi antum nih pagi ini, tadi malamnya niat. Lah besokan kita puasa, niat lagi. Seterusnya kita puasa, niat lagi, niat lagi, niat lagi. Nggak cukup satu kali. Gitu. Tapi yang tadi kita bertaklid kepada Imam Malik, sekalipun kita sudah niat di awal saya niat puasa Ramadan, ya sebulan penuh, tetap tiap malamnya juga kita wajib apa? Wajib niat juga. Bukan berarti saya kan udah ikut Imam Malik, nggak usah niat lagi dong setiap hari, nggak bisa. Karena yang niat setiap hari itu, yang kita ikut taklid kepada Imam Malik itu, kata Imam Syafi'i, buat jaga-jaga, andai kata kita lupa. Tapi di balik itu, di samping itu, tetap yang harian itu kita niat wajib hukumnya. Gitu. Nah, jadi setiap hari niatnya. Ya. Karena yang namanya setiap hari itu kita puasa adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Karena nanti diselingi oleh yang membatalkan puasa. Kayak seperti sholat kayak kita, itu ibadah mustaqillah. Setelah kita salam-salam, kan kita batal itu. Yang tadinya nggak boleh makan, jadi boleh makan. Yang tadi nggak boleh minum, sekarang dikarenakan udah salam, boleh minum. Nah nanti kita bakal sholat lagi, ya niat lagi. Ya, karena tadi udah apa? Udah batal. Ibadah puasa pun sama seperti itu. Ya. Meniat yang sempurna begini niatnya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. Bisa Ramadana, bisa Ramadhani nih. Nah, kalau mau kita baca Ramadhani, kita jadikan mudhoful ilaih. Mudhof ilaih. Ya, fi fardi an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Berarti nanti dibacanya Ramadhani. Karena di situ kita idhofahkan. Hadhihi sanati itu, ya. Fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala imanan wahtisaban. Atau niatnya seperti ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana li hadhihi sanati. Ya. Nah, nanti li hadhihi sanati bacanya Ramadhana. Ya. Mau ikut ngaji kali. Ya. Nanti kalau kita baca nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana, kalau kita baca li hadhihi sanati. Tuh, antum jangan salah nih. Jadi ada yang baca Ramadhana, ada yang baca Ramadhani. Kalau mau kita baca Ramadhani, Ramadhani hadhihi sanati, kita mudhof ilaihkan. Nah, kalau kita belajar nahwu paham. Tapi kalau mau kita baca Ramadhana bisa, jangan disalahin. Tapi dengan apa? Ramadhana li, pakai li hadhihi sanati. Kalau kita baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati, salah. Karena dia mudhofkan kepada hadhihi. Kudunya dibaca Ramadhani hadhihi sanati. Kalau mau kita baca Ramadhana jangan dimudhofkan. Kita baca li hadhihi, pakai li hadhihi itu. Ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Begitu. Bagaimana kalau kita niatnya singkat aja udah? Nawaitu sauma Ramadhana. Boleh, cukup boleh. Nawaitu sauma Ramadan. Boleh, udah cukup gitu. Kalau orang tua kita dulu-dulu ngajarin sampai begitu panjang emang. Kayak kita diajarin mandi junub gitu.
Anjamiil badani kan pada anjamil badani itu. Ya. Kita lupa lagi, was-was, ulang lagi. Ulang lagi niatnya. Kepanjangan. Tapi emang afdolnya seperti itu, gitu, ya. Nah, dan wajib juga ketika kita niat harus ada yang namanya ta'yin. Kita tentuin puasa apa. Puasa Ramadan, Ramadannya wajib kita sebut. Kalau kita niat nawaitul sauma, nawaitul sauma hadzal yaum, saya niat puasa hari ini, ya puasa apaan? Enggak bisa. Jadi harus ada yang namanya ta'yinul manwiyi, gitu. Kita tentukan yang kita niatin itu apa, jenisnya apa. Jenisnya, oh puasa itu Ramadan, itu jenis. Seperti puasa kafaroh, puasa pembebasan, mungkin karena kita pernah sumpah, ya kemudian kita batalin sumpah kita, di situ kita wajib bayar kafarat, ya kafaratul yamin atau kafaratul zihar umpamanya, atau puasa nazar atau puasa qadha, gitu. Nah itu kita sebut, ya kita sebut di situ. Saya niat puasa nazar, saya niat puasa qadha Ramadan. Kita sebut di situ. Ya. Tapi tidak disyaratkan untuk menyebutkan macamnya. Ada jenis, ada macam. Puasa zihar, puasa kafarah itu namanya disebut dengan namanya kafarah, pembebasan. Ya. Nah, kafarah gitu. Nah, ada macamnya naunya seperti kafaratul zihar, kafaratul yamin. Nah, ziharnya, yaminnya nggak disebut kagak masalah. Penting kita niat, saya niat puasa kafarah gitu. Ziharnya, yaminnya nggak disebut kagak masalah gitu. Ya. Wa tabyituha, dan juga harus kita inapkan, kita inepin. Minal laili, dari malam hari. Artinya kita jatuhkan niat itu di sebagian malam. Sekalipun memang kalau udah masuk waktu maghrib, habis buka kita langsung niat, boleh. Emang udah masuk niatnya. Mungkin dia takut lupa kali, nungguin terawih, dia takut gagal terawih. Ntar aja sahur, takutnya dia gagal sahur malah ketiduran bablas. Akhirnya habis buka, dia langsung niat buat puasa apa? Buat puasa besok. Boleh, boleh. Gitu. Ya. Jadi kudu dia inepin itu kalau memang itu puasanya puasa wajib. Ya kan? Puasa wajib, yajibut tabyid, wajib niatin. Kita inepin, sekalipun yang puasa itu bocah. Anak kecil pengen puasa dikarenakan kita didik dia, maka ketika itu niatnya malam hari. Gitu. Berbeda kalau umpamanya kalau puasa sunnah, ya. Kalau puasa sunnah itu kagak wajib untuk tabyid, nggak wajib kita inepin kalau puasa sunnah itu niatnya, ya. Ya. Ya kita umpamanya nih, antum udah makan belum nih? Udah ngopi belum? Belum, orang Bang Madi baru lewat sini. Ya kan? Belum ngopi gitu, belum nyarapan, saya doang udah nih. Ya. Nah, kita pengen puasa. Kebetulan umpamanya ini hari Senin umpamanya atau Kamis, kita pengen puasa. Ya. Nah, kita belum makan apa-apa dari subuh nih, ngopi juga belum. Ngerokok juga belum gitu kan. Nah, biasanya udah 1 batang, 2 batang, tapi hari ini belum umpamanya. Ya. Nah, bagaimana? Maka yang pertama, antakuna niyatu qabla zawal. Kalau kita pengen puasa juga di situ boleh sebelum dia zawal, sebelum dia masuk ke zuhur. Antum jam 7 belum makan, belum sarapan, belum apa-apain. Ya. Belum yang mendatangkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jam 7 belum nyarap, belum apa. Ya. Puasa, kita niat di situ. Tapi kalau misalkan udah jam 12, jam setengah 1 belum makan apa-apa, antum pengen puasa, nggak bisa.
Karena dia batas waktunya sampai masuknya waktu zuhur di situ. Ya. Kita belum makan, kita belum minum. Tapi ternyata habis subuh hubungan intim sama istri kita. Pengen puasa, bisa nggak itu? Nah, namanya kita udah mendatangkan hal-hal yang membatalkan apa? Puasa kita. Sekalipun kita belum nyarap, belum ngopi, belum ngeteh, sampai jam 10, sampai jam 11 kagak boleh puasa. Kenapa? Karena kita udah apa? Udah nyocol duluan tadi tuh. Jadi sebelum walaupun nggak ngerokok udah nyocol kita pagi itu, itu nggak bisa puasa di situ. Jadi jangan antum, wah gue belum makan belum apa, biasa udah makan nasi uduk gitu kan. Biasa dia ngebubur ini jam segini, dia lupa udah nyocol tadi subuh. Pengen puasa nggak bisa kalau itu. Ya. Ini masih panjang keterangannya, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Al-imsaku 'anil mufattirati, menahan diri daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.